Assalamualaikum, apa kabar para superhero bangsa? Yes, saat ini kita semua bagaikan pahlawan bukan? Yang bersama-sama sedang melawan wabah virus corona. Seperti kita tahu, sejak tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan 2 orang positif corona pertama di Indonesia di wilayah Depok, Jawa Barat, dan sejak itu Indonesia dinyatakan sebagai negara terdampak pandemi corona. Data terkini telah menunjukkan lebih dari 3,5 juta orang di dunia telah terinfeksi oleh COVID-19. Di Indonesia, menurut data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menunjukkan telah lebih dari 13.000 orang terinfeksi COVID-19 dan lebih dari 800 orang meninggal dunia. Dalam penyebarannya, virus corona berisiko mudah menginfeksi ke dalam beberapa kelompok masyarakat, seperti para lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes, infeksi pernapasan akut, asma, serta penyakit lainnya. Namun, ada satu kelompok masyarakat lainnya yang tidak kalah berisiko terpapar COVID-19 dan mungkin kita kurang menyadarinya. Siapakah mereka? Mereka adalah para pengguna nafsa. Nafsa sendiri meliputi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika misalnya heroin, ganja, dan kokain. Psikotropika misalnya ekstasi, sabu-sabu, dan diazepam. Zat adiktif lainnya misalnya alkohol, thinner, dan lem. Selain itu, ada lagi yang disebut dengan NPS atau New Psychoactive Substances, yaitu narkoba yang telah didesain untuk menyerupai narkoba yang telah ada. Para pembuat narkoba jenis ini mengembangkan zat-zat kimia yang baru untuk menggantikan bahan-bahan kimia yang dilarang. Pengguna dapat mengalami paranoid, kejang-kejang hingga halusinasi, dapat bersifat adiktif dan sangat berbahaya sebagaimana jenis-jenis narkoba yang telah ada sebelumnya. Nafsa dan NPS ini menyebabkan overdosis dan kondisi psikotik temporer atau kelainan jiwa temporer, serta perilaku-perilaku yang tidak dapat diprediksi, peningkatan suhu tubuh, detak jantung, koma, dan risiko terhadap organ internal, halusinasi dan menyebabkan muntah-muntah, kebingungan yang menyebabkan agresivitas dan kekerasan, bahkan hingga pada keinginan untuk bunuh diri. World Drug Report 2018 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC menyebutkan bahwa sebanyak 5,6% atau 275 penduduk dunia yang berusia di antara 15-64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2019, ada 2,2 juta pelajar dan mahasiswa yang menggunakan narkoba dan ada 1,5 juta pemakai dari kelompok pekerja. Pemakaian terbesar narkoba yaitu sebesar 63% adalah pada pemakaian ganja. Di luar dari mahasiswa dan kelompok pekerja tadi, tentunya angka total dari pemakaian narkoba di Indonesia sangatlah besar. Jadi bagaimana bisa para pengguna nafsa ini sangat berisiko terpapar COVID-19? Zat kimia yang terkandung di dalam nafsa terbukti menghasilkan zat yang menekan kekebalan tubuh, di mana hal ini justru membuat tubuh menjadi rentan infeksi, bahkan memicu munculnya beberapa jenis kanker. Belum lagi pada nafsa yang cara menggunakannya dengan dibakar dan menghasilkan asap yang masuk ke paru-paru. Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja dari paru-paru tersebut. Maka, ketika virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh, akan mempercepat proses pemburukan yang terjadi. Begitu juga untuk alkohol. Ketika 80% alkohol di metabolisme di hati, itu berarti memperberat kerja hati dan menghambat produksi protein yang berperan dalam pembentukan sel beku darah dan menekan produksi sel-sel yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. So, saya Bani, berantas narkoba, lawan corona.